Petani penyadap karet PT Bantardawa Putra Utama di Purwadadi mengaku diintimidasi, perusahaan tempuh jalur hukum. Ciamis, sejumlah petani penyadap karet PT Bantardawa Putra Utama yang berlokasi di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, mengaku resah akibat dugaan intimidasi dan teror oleh oknum yang mengatasnamakan paguyuban. Adi 41 tahun, warga desa Bantardawa yang bekerja sebagai buruh harian, mengungkapkan bahwa para pekerja merasa tidak aman saat menjalankan aktivitas di lapangan. Kami merasa takut karena intimidasi dan intervensi itu terjadi langsung saat kami bekerja. Setiap hari kami tidak tenang dan selalu was-was. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan agar masyarakat bisa bekerja dengan aman, ujarnya saat diwawancarai. Adi menambahkan, sebagai warga asli Bantardawa, dirinya berharap perusahaan dapat berkembang pesat dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Ia menyebut pada September lalu perusahaan telah menjalankan program penanaman sekitar 29.000 bibit pohon karet yang membuka peluang kerja melalui sistem harian dan borongan. Kalau perusahaan berkembang, bukan hanya warga Bantardawa yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat desa lain di sekitar, katanya. Sementara itu, kuasa hukum perusahaan, AM Ashar Anas, SH, MH, menjelaskan bahwa gangguan tersebut berkaitan dengan riwayat penggarapan lahan oleh kelompok tertentu. Menurutnya, perusahaan telah menempuh pendekatan persuasif dan membuka ruang komunikasi dengan mengedepankan asas pemberdayaan masyarakat sekitar, jelasnya. Namun, dalam praktiknya, muncul dugaan pemblokiran akses dan intimidasi terhadap petani penyadap karet. Bahkan, sejumlah pekerja disebut tidak dapat memasuki area kebun akibat adanya penguasaan lahan tanpa izin perusahaan. Dari sisi legalitas, ia menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya berstatus hak guna usaha (HGU) atas nama PT Wirya Cakra sejak 1997 hingga 2022. Pembaruan HGU kemudian terbit atas nama PT Bantardawa Putra Utama pada 2024 dengan masa berlaku 35 tahun hingga 2059, dengan luas sekitar 197 hektare. Ia menambahkan, laporan gangguan dan ancaman telah terjadi sejak perusahaan berdiri dan meningkat sejak Oktober tahun 2025. Perusahaan melalui kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan berharap situasi segera kondusif agar aktivitas produksi dan mata pencaharian masyarakat dapat berjalan normal kembali. Tim AWDI Kabupaten Ciamis mengabarkan. Kami sendiri sebagai pekerja harian merasa riskan, merasa takut karena banyak sekali bukan hanya rumor, kami yang bersinggungan langsung di lapangan sebagai pekerja harian, ada intimidasi, ada intervensi. Kalau dikatakan di sini itu paguyuban ya Pak ya, tapi maaf kata mungkin kita juga awam, tidak tahu paguyuban itu seperti apa gitu ya Pak. Ya seperti itulah, ada sedikit ancaman, ada sedikit teror, bahkan setiap harinya kita kerja itu tidak tenang, was-was, takut. Ya. Makanya inginlah tolong dibantu, tolong dipercepat prosesnya, permasalahan apapun itu sehingga selesai dan kami masyarakat bisa menikmati Pak. Mungkin Bapak dan tahu, bekerja. Paguyuban udah berapa lama didirikan? Tidak tahu Pak kalau masalah itu, tapi setiap harinya mendengar bahkan melihat. Kalau kita kerja harian di lapangan, ada katanya itu orang paguyuban gitu Pak. Oh ini dari paguyuban kita tidak tahu kan seperti itu. Berarti jelas ini adalah teror ya Pak? Betul. Bapak merasa diteror kan? Ya tidak tenang. Ya, mengharapkan kehadiran negara di sini, terutama keamanan. Keamanan, yang penting keamanan. Semuanya biar tetap tenang, bekerja sesuai dengan alurnya Pak, itu yang kami harapkan sebagai masyarakat. Dan menikmati gitu Pak ya. Karena kerja itu kalau was-was tidak tenang apa sih jadi nggak fokus kan Pak. Betul. Ya. Bapak siapa tadi? Saya Adi Pak. Pak Adi ya. Ya.
Usia Saya 41, ya, warga Bantar Dawa ya. asli warga Bantar Dawa. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Saya AM Azhar Anas, SHMH. Posisi di perusahaan ini sebagai corporate lawyer dari kantor hukum Koto Azhar Partner. Lokasi kantor utama di Cilandak, di Jakarta Selatan. Cuma di nomor induk berusaha kita juga punya cabang di beberapa kota, termasuk di Tasik. Nah, saya bergabung ke perusahaan, di hire dan berkontrak dengan perusahaan sebagai corporate lawyer, litigasi dan non litigasi terhitung mulai Januari 2026. Begitu, Pak. Ya. Terus mengenai perusahaan ini, kenapa nih Pak, kami dari media mendapatkan informasi ada sedikit riak? Ya, gini, jadi memang ini kan bicara tidak terlepas dari histori. Historinya sebelum ada ini memang sudah ada penggarapan-penggarapan oleh beberapa oknum paguyuban. Nah, di perjalanan dari pihak perusahaan sebetulnya melakukan terlebih dahulu tindakan-tindakan persuasif. Yang penting perusahaan bisa dijalankan. Adapun misalkan mau ada kepentingan-kepentingan lain, selama ini memang perusahaan masih membuka diri. Selama itu asasnya adalah pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam perjalanannya sampai sekarang ini justru keadaannya malah berbalik. Jadi beberapa oknum ini menguasai secara brutal sepenuhnya dan bahkan memblokir perusahaan. Memblokir perusahaan itu para pekerja, dalam hal ini penyadap, itu diblokir, nggak bisa masuk. Dasar awalnya memang mereka itu dipetakan atau ditugaskan untuk menyadap di wilayah itu. Ini bicara histori ya. Cuman perjalanannya makin hari justru mereka yang malah menguasai. Tentu ada motif dan ada dorongan-dorongan dari pihak luar sebetulnya. Tapi saya dalam hal ini, terutama untuk hari ini nggak mau bicara terlalu panjang dulu. Yang pada faktanya di lapangan itu terjadi penyerobotan dan penguasaan lahan secara brutal tanpa izin dari perusahaan. Gitu, Pak. Nah gini Pak, sebelumnya ini PT Bantar Dawa, sebelumnya PT Bantar Dawa ini ada yang perusahaan lain? Jadi gini, kalau sejarahnya memang dulu HGU lama itu atas nama PT Wirya Cakra. Itu terbitnya kurang lebih di tahun 97. Masa berlaku sampai tahun 2022. Kemudian berdirilah PT Bantar Dawa ini tahun 2010. Nah, menjelang masa habis, itu habisnya kan 2022. Tertanggal sekitar di bulan Maret ya, bulan 3 2024 itu kan ada maksimal aturan pembaharuan HGU itu bisa diajukan maksimal 2 tahun setelah masa berakhir. Nah, di 2 tahun sebelum habis 2 tahun itu kita ajukan lagi untuk pembaharuan HGU menjadi PT Bantar Dawa. Kemudian HGU baru itu terbit di bulan Agustus ya. Agustus 2024. Berlaku 35 tahun sampai tahun 2059. Jadi secara histori perusahaan itu seperti itu, termasuk kaitan dengan HGU. Gitu, Pak. Terus ini Pak, luasnya yang dulu sama yang sekarang PT Bantar Dawa ada perbedaan atau sama? Kalau dari HGU, di HGU yang lama itu 200 hektar lebih. Itu angkanya keriting. Tapi kalau dibulatkan itu 200 hektar. Nah, kalau di HGU baru itu ada penyusutan. Penyusutannya menjadi 197 hektar. Ya. Jadi sekitar ada penyusutan ya keritingnya mungkin di 3 hektar atau lebih ya. Ya. Yang jelas dari HGU lama ke HGU baru yang sekarang atas nama PT Bantar Dawa sendiri itu ada penyusutan menjadi 197. Terus gangguan ini sejak kapan Pak? Apa sejak 2024 udah terjadi kayak gini atau sekarang ini? Nah, sebetulnya kalau riak-riak kecil memang bisa ditarik panjang. Tapi kita anggap pemblokiran total itu ya terhitung dari mulai Januari 2025. Fatalnya adalah terhitung sekitar bulan Oktober 2025. Itu fatalnya.
yang saya bilang fatal itu penyadap ketika mau masuk ke sana itu dijauhi, dikomporin, bahkan nggak sedikit ada ancaman-ancaman, ya mohon maaf bahasanya banjir darah lah, diratain lah, dihabisin pertama kali lah. Itu nanti mungkin eloknya ke yang bersangkutan dikonfirmasi untuk kepastiannya. Yang jelas berdasarkan informasi dari perusahaan maupun dari manajemen yang saya tampung, yang saya terima, banyak keluhan-keluhan dan intimidasi, laporan-laporan intimidasi, pemblokiran, hitungan kasarnya kalau bahasa Sunda, kalau orang Sunda bilang, awas lamun wani nyadap video di boroan. Seperti itu, Pak. Langkah-langkah yang diambil Pak untuk penyelesaian permasalahan ini seperti apa? Tentu kalau dari saya sebagai kuasa corporate, sebagai corporate lawyer, memang udah berkoordinasi ke manajer, ke GM, tepatnya ke Pak Adi, mungkin nanti bisa langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Awalnya perusahaan itu udah bertindak persuasif, lama, hampir kurang lebih setahun, bahkan mungkin bisa lebih dari setahun. Mulai dari pendekatan secara personal ke orang-orang yang pada akhirnya per hari ini tadi pagi, oh ya, hari tadi ini saya atas nama corporate lawyer sekaligus ditunjuk berdasarkan surat kuasa resmi melaporkan 9 orang dari paguyuban. Inisial paguyubannya TMTNHJ. Inisial paguyubannya ada 9 orang yang saya laporkan ke Polres Ciamis atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan. Nah, cerita yang tadi bahwa perusahaan melalui manajer, maupun dari sisi manajemen itu udah lama banget ngasih tindakan persuasif, pendekatan personal, dikasih surat undangan supaya datang, diajak secara elektronik buat musyawarah, melibatkan pihak desa, tokoh-tokoh setempat. Ini dicari titik temu solusinya yang terbaik, tapi alhasil cara-cara itu buntu. Mereka dengan kekeh yakin bahwa suatu saat tanah mereka bisa miliki. Yang jelas, yang padahal secara aturan ini kan status tanah yang diberikan haknya kepada perusahaan itu kan tanah negara statusnya. Cuman berdasarkan HGU dikasih hak guna usahanya kepada perusahaan. Tentu didasari oleh SK. Perusahaan nggak mungkin sekonyong-konyong tanpa dasar aturan yang jelas berani berdomisili di atas tanah yang statusnya tanah negara. Oleh karena itu, ya mau nggak mau kita pasti harus kembalikan ke sisi aturan. Karena kita didasari oleh aturan, ketika terjadi perlawanan, ketika ada gangguan, maka secara prinsip pasti kita kembalikan ke aturan. Dalam hal ini tentu aturannya pidana, karena berbagai upaya dan tindakan perdata udah pernah kita coba, namun hasilnya sia-sia. Gitu, Pak. Ada tambahan? Bukti apa Pak? Harapan untuk Harapannya gini, yang jelas kami sebagai perwakilan dari perusahaan tentu sangat mengharapkan, dalam hal ini kan setelah tadi pagi kita membuat laporan resmi melaporkan 9 orang atas nama sebagai pentolan ya, sebagai tokoh-tokoh utama paguyuban TMTNHJ. Kita sangat berharap ke kepolisian, kepada penyidik, terutama dalam hal ini Polres Ciamis, melalui Kapolres, melalui Kasat, Kanit, dan lain-lain, untuk mempercepat proses. Bukan untuk kepentingan masyarakat, perusahaan, tapi untuk kepentingan masyarakat yang sejauh ini dapat diperdayakan oleh perusahaan. Orientasi perusahaan ini jelas kepada masyarakat, karena hitung-hitungannya gini Pak, hitung-hitungannya oknum yang ada di paguyuban TMTNHJ ini, itu saya yakin kurang dari 20 orang. Dan berdasarkan catatan di kami, itu kurang dari 20 orang. Sementara masyarakat orang lokal di sini, ini kan ada 4 desa. Ada Bantar Dawa, ada Sukamulya, ada Pulau Erang, ada Padaringan. Nah, dari total 4 desa itu kurang lebih di angka 200, Pak. Jadi, kalau bicara pemberdayaan masyarakat sekitar, oh jauh, ini mendesak sekali untuk kita proses. Untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sekitar, tidak bicara oknum yang hanya tujuannya untuk memiliki tanah itu, padahal secara aturan sampai kapanpun nggak bakal bisa, gitu Pak.
Dari PT Bantar Dawa sendiri Pak itu legalitasnya yang bisa dipublikasikan Oh seperti iya, iya. apa? Dari perusahaan, terutama yang berkaitan, kalau mungkin kalau legalitas badan usaha nggak terlalu penting untuk dipublikasikan. Yang paling penting itu berkenaan sama hak ya, hak yang diberikan oleh negara ke kita. Ini ya